apa sekali kabar? ya. Pokoknya aku hari ini sehat, ceria, semangat untuk menyapa pemirsa yang ada di rumah. Keren. Nah pemirsa yang ada di rumah ini bagaimana nih kabarnya? Ya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus ya. Amin. Apalagi hari ini adalah hari Senin ya Hasanah, Nih, kalau memulai kita, aktivitas benar ya. sekali. Kalau kita membahas nih ya seputar dunia kerja, pasti kan kita kalau hari Senin, udah Senin aja sih Iya, gitu kayaknya ya bangun kan. pagi tuh kayaknya pengen tidur lagi. Iya. Nengok aktivitas padat gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong nih, weekend semalam nih Budi kemana? Budi, waduh Budi kali ini ya weekendnya itu kerja Kerja ya. ya? Iya. Cari cuan terus ya? Enggak dinas Oh, gitu loh, dinas. membagikan informasi seputar Sumatera Utara. Masya ya. Allah, luar biasa keren sekali ya. Hasanah kemana nih liburnya? Ih, kita tuh harus refreshing lah. Pokoknya harus liburan ya. Walaupun nggak jauh-jauh masih sekitaran Kota Medan, tapi kita harus bisa menaikkan semangat kita dengan liburan. Jadi kalau menyambut hari Senin itu Siap, ceria lagi benar-benar. gitu. Dan yang pastinya Hasanah liburannya nggak sendiri lagi ya. Enggak dong, udah ada temen dong. Udah ada keluarga iya, yang keluarga menemani. baru. Iya, Ya alhamdulillah. waduh, Ngomong-ngomong keren. Budi, kapan nyusul? Didoain aja ya, Amin. bilang dong ke ayahku Iya, ya. yang itu direstui gitu. Emangnya nggak direstui? Cuman belum aja. Pagi Budi, pagi pagi Nur. Waduh, sini Pagi ke tengah-tengah. semuanya. Satu studio ya Satu Noe ya. studio di sana ya. Waduh. Semangat sekali. Ceria. Kok kayaknya cerah kali muka kalian dua ini. Harus Iya, cerah Nur sama dong. Budi. Hari Senin pagi-pagi kita harus menularkan virus-virus bahagia. Vibes positifnya harus keluar. Tapi gitu. Noe kayaknya juga bahagia banget nih hari ini. Iya, Budi tawa. Coba Budi ala kurang kuat nggak? Tapi nggak enak perasaan. Kenapa? Enggak, Udah nggak ada lagi. Nggak ada. Noe itu baru ngabisin duit loh kemarin. Kok ngabisin duit? Kok tahu Budi? Ah, Tahu aja tahu Budi dong. ini. Aku kan Budi ini kalau kepo. masalah-masalah orang tuh tahu aja Tahu deh, memang ya. ya. Iya kan? Semua orang tuh Kemana Noe? Kemana? ya biasalah Budi, kalau weekend itu ya itulah ngabisi, aduh banyak lah Bud, kalau Budi nggak ngerti Bud, banyak hal. Tapi dia persiapan loh. Iya itu tadi aku mau bilang. dia Persiapan Yes. bulan 12. Iya. Tahu aja Budi, ya ampun. Tapi aku seneng lah lihat kawanku kayak gini ya. Iyalah, apalagi aku seneng lihat kalian itu bahagia, ceria. Walaupun aku dinas, kalian liburan nggak apa-apa lah. Oh berarti Budi dinas hari Minggu? Iya, kemarin aku dinas. Ya berbagi informasi lah seputar berita-berita terbaru yang ada di Sumatera Utara. Ih keren kali lah kawanku. keren Iya kali. ampun. Terima kasih yang lebih keren gitu. Tapi Tapi keren loh Budi ya, Iya. orang tuh kalau weekend itu kayaknya liburan. aku liburan, Iya, aku kan? liburan. Is, tapi Budi tuh ih, Cari cuan aja ya cari kan. cuan Iya. lagi. Menyebarkan informasi. Gantian, kalau kita semua liburan terus informasinya kapan sampainya kepada pemirsa. Oh iya Oh, juga iya. ya kan. Tapi Kadang- ngomong-ngomong narasumber hari ini siapa? Oh Budi? pokoknya narasumber kali ini tuh best banget. Best Iya. banget. Anak muda, ya berprestasi, Oh. cakep. Cakep. Waduh. Aku kalau lihat CV-nya sampai berlembar-lembar ini nih gimana ya? ngungkapinnya ini. Aduh, Kan gitu nih. siapa Ini Budi? cewek nggak nih, cewek nggak? Enggak, kali ini adalah cowok-cowok kece. Wah, bagian gue nih. Tapi BTW tadi, Coba ulangi. Enggak jadi. Keceplosan dia. Kita mohon maaf yang di rumah. tunggu dulu ya. Tapi Kenapa, Budi, kenapa? saking kan kalian cerianya, perhatikan kalian dua ya. Kenapa, Kak? Lasak kali kalian. Loh, kenapa gitu? Sampai karpet ini tak kayak mana? Kau tarik di sana, aku tarik sini. Kenapa Sana, kita sana, jadi kau musim tarik, sana, karpet? sana, kau tarik. Ini ada bagiannya loh. Aku Budi. tuh multi talenta apapun ku tengok udah Oh, bisa gitu bersih. ya. Oke. Oh, ya, Ah, inilah yang paling kusuka dari Bentar, gue ya. kayaknya namanya nggak ada bahan sampai karpet diurusin. Enggak, kayaknya memang wajahku lebih kayak ke, aduh gitulah cocok ya kayak gini. Apa nalurinya ya? Iya. Meronta-ronta gitu ya kan. Udah, kalian kok mau jatuhkan aku cepat kali mulut kalian ya. Udah, mana apanya Tapi narasumber? siapa Bud? Ya, narasumbernya? sebelum kita panggil narasumber, tapi kita mau sebutin dulu tema kita pada Wah. hari ini. Oke, Ya. apa Budi? Pokoknya kita tema kali ini Pak seru banget, spesial banget karena tema kita adalah membangun negeri dengan prestasi. Coba Ya. ulang. Membangun negeri dengan Ya, prestasi. sama-sama ya, sama-sama ya. Oke. Noe mau baca juga? Sama kita, ayo. Nanti kalau nyanyi kami juga nyanyi ya. Iya, sama, ayo. Udah siap? Oke, 3, 2, 1. Membangun negeri dengan prestasi. Noe yang nggak punya prestasi silakan turun panggung. dia dapat prestasi
prestasi kok. Dapat loh Makan prestasi. kerupuk tingkat kelurahan. Oh, makan kerupuk. Oh, Juara iya. satu kan? Sama makan uang sekolah. Aduh yo. Nggak boleh ya, nggak boleh ditiru ya, boleh Bang ditiru Mirsa. ya, jadi Yang ya. positifnya aja Positifnya diambil. aja. Iya. Tapi tadi kan nyanyi buka dulu topeng. Ini Buka topengnya dulu ini topengnya topengnya. masih lengket, Masih dibuka dulu lengket dong. ini. Ayo cepet. Ini memang udah abstrak kayak gini loh, Budi. Tolong ya, tolong. Itu langsung aja kayaknya kita panggil narasumber. Oke, baik. Langsung Langsung saja. aja ya. Udah Iya, nggak langsung sabar ini saja. ya. Iya, nggak Tapi sabar. siapin dong pertanyaannya. Oh, pasti. Walaupun Noe Iya. lebih tua ya, tapi kita kan harus juga Kok nggak belajar enak dari yang bahasnya? muda gitu ya. Bahas Makasih, umur. Langsung Budi. aja pemirsa kita undang ini dia narasumber kita yang pertama ada Yogi Yogi Pratama. Halo. Yogi yang sudah muda gini mudanya langsung muncul. Bajunya ya. keren ya. Ini perpaduan apa ini? Kain Ini apa bukan ini? perpaduan Budi, kayaknya lebih ke kurang bahan kainnya ya. Kurang Pak. Itu desain. Desain. Oh, desainnya. Seleranya gitu. Bener banget. Ya, jadi dia menggunakan kain tenun dari mana ini? Ini dari Oke, ini perkenalkan nih saya beli dari daerah Nusa Tenggara Barat di Wow. Lombok kebetulan. Wow. Iya, Keren dari Lombok. banget. Ini kira-kira kayaknya ada berapa benangnya ada berapa ribu ini? Nggak usah dijawab. Tidak saya itu. Walaupun dia pintar, nggak sepintar itu dia. Ya. Oke. Waduh, Biar lebih- jadi gini Kenapa, Budi, aku nengok dia nih, lupanya nih kawan aku tuh. Kok bisa punya kawan kayak gini, Noe? Inilah ikan kakap, ikan gabus, Ah, ya kan? cakep. Ikan gabus dimakan sama si Agus, ya kan? Biar kawan kita tuh makin dekat dan makin bagus. Ada duit ke 100. Oh, mahasiswa loh. Mahasiswa Kok udah dipalak. dipalak? Enggak, bukan malak, namanya kawan lama ya ampun. Emang kawan lama? Iya Coba juga. saya ingat dulu. Iya jangan. Coba buka dulu topengnya, makanya topengnya dibuka dulu. Aduh, sama aja. Noe, Budi. Lihat gaya-gayanya. Udah lah, Noe pakai aja topengnya daripada gitu aku takut. Udah, kan gini bagus, lebih cakep. Emang ada yang berubah? Kayaknya nggak ada yang berubah muka si Noe tadi. Makasih ya Nur. Budi, Noe, katanya abang ini yang kau bilang dari Taiwan itu ya? Iya loh, ini internship pertukaran mahasiswa, Keren magang di sekali. dinas kehutanan. Iya. Biar makin asik kita ngobrol sama Ayo lah duduk pokoknya ya. kita langsung duduk aja ya. Terus aku deket dia dingin kayak gitu. Yaudah, Iya, Noe iya. balik aja Kembali lagi ke ke depannya asal ya. ya, Noe ya. Siapin pertanyaan yang Oke. bagus. Yogi, Jangan kalah ayo sama kita anak duduk muda. dulu. Iya, Terima silakan kasih. Yogi. Ngopi-ngopi, Aduh. ya. Nih selamat datang loh di Kopi Pagi, kita seneng banget Yogi bisa hadir di Kopi Pagi ya. Mau sapa-sapa dulu pemirsa yang Boleh. ada di rumah, teman-teman kampus Ya, ya. atau warga yang di Taiwan boleh Iya. disapa. Iya. Oke. Ya silakan dulu. Oke semuanya, perkenalkan saya Yogi Pratama dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi ingin memperkenalkan, saya berasal dari Fakultas Pertanian dan kebetulan kemarin juga internship di Taiwan dan selama 6 bulan di sana. Dan mungkin ini ada kawan-kawan saya yang melihat yang dari Fakultas Pertanian dan juga kawan-kawan yang ada di daerah Sumatera Utara. Hai semuanya. Halo. Iya. Yeay, Oke, keren apa namanya? Yogi ini dari mana? Asal daerahnya? Oh, saya dari daerah Deli Serdang, kebetulan di Kecamatan Galang. Oke. kampusnya dari? kuliah di mana? Universitas Muhammadiyah Sumatera Oke, Utara. tepuk Keren tangan banget. dong dari Dari- Deli Serdang. Iya, dari Deli Ya, Serdang. Waduh, Ya. super banget. Ini Yogi ngomong-ngomong mau minum apa biar Iya, makin asik mau ngomong ngobrolnya. apa? Bisa kopi mungkin? Kopi Oh, ya, iya, sudah kopi, temu oke. ya. Yogi Bang udah Fahri, sarapan? kopi Insya Allah ya, Bang sudah, Fahri. alhamdulillah. Sudah, Iya. kalau misalkan belum kita pulang dulu maksudnya. Sarapan di rumah gitu ya. Enggak ada yang bercanda Oke, Bang ya. Fahri. Oke, Bang Fahri Boleh gimana bawa kopinya untuk Yogi udah siap? Oke. Yogi mau pakai gula apa enggak? Pakai. Pakai ya. Iya. Supaya manis kan? Iya, benar-benar. Walaupun sudah ada yang manis di sana, tapi sudah milik orang sih Sudah yang ada. manis. Oke. Ya, waduh Bang Fahri makasih Fahri, loh. makasih banyak, Siap Bang Fahri. Fahri buatin Bang kopi Fahri. nih. Ya. Boleh langsung Ayo silakan dinikmati. dinikmati Yogi. Terima kasih. Dan juga buat seluruh pemirsa yang ada di rumah yang lagi nonton kita, jangan lupa diambil nih makanannya dan juga minumannya biar lebih asik dan enjoy ngedengerin kita di sini ya. Benar banget. Dan untuk pemirsa nih yang pengen tanya-tanya,
bersama Yogi boleh nih hubungin kita di 0811-6100-386. Hasan ulangin kembali di 0811-6100-386. Oke, pokoknya pemirsa bebas bertanya apa saja ya. Benar sekali. Status boleh nanti ditanya ya. Ya, Bu. Aduh, Oke. Hasana kita kalau gabung sama anak-anak muda ini apa ya, berasa Masih terpancar muda, ya. Iya, masih merasa masih muda padahal udah Udah Aduh. apa? lewat masa mudanya. Oke, nah Yogi ini usianya berapa nih? Sekarang 21 tahun. 21 tahun. Kuliah Tapi semester berapa Yogi? Kuliah semester keren ya 7. udahan. Semester 7 Iya, ya. Berarti semester lagi 7. sibuk-sibuknya Sibuk-sibuk nyusun skripsi gitu. dong. Kebetulan saya sudah bebas skripsi. Oh, jadi udah bebas. sudah menyusun skripsi dan tinggal menunggu sidang aja. Oh, keren. Semester Sebelumnya kita 7 ucapin loh. selamat. Skripsinya udah selesai. Iya, ini calon-calon kumlot ini kayaknya. Insya Allah. Ini Ya. ngerjainnya dari semester 1 kayaknya. Kayaknya Cepat sekali. Kapan ya kan? Iya. Orang lagi sibuk nyari tanda tangan dosen ya Dia kan? udah kelar. Dia udah Udah kelar kelar. gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, Yogi aktif di organisasi apa aja sih kalau boleh tahu nih di kampus? Kalau saya kebetulan aktif itu di organisasi jurusan, itu namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, dan saya juga baru menjabat dan dimisioner sebagai ketua umum di Wow, situ. berarti Iya. ini mantan ketua umum ya? Iya, benar sekali. Oke, tahun 2021. 2021-2022 Iya, gitu ya. jadi. Oke, nah Hasanah tentunya ini kita sudah tidak sabar lagi ingin menanyakan perihal kemarin internship yang sampai ke Taiwan ya. Ke Taiwan. Waduh, itu Ini boleh pengalaman- diceritain itu gimana iya, sih awal pengalamannya mulanya? luar biasa banget loh, karena kan nggak semua mahasiswa ya bisa dapat Bisa seperti kesempatan di itu, luar iya. negeri. Ini ngomong-ngomong dibiayai sendiri atau gimana nih? Boleh diceritain juga? Oke, terima kasih. Jadi untuk internship tersendiri itu saya kemarin mencari informasi, kebetulan dapat dari dosen saya yang dari Taiwan juga. Dia menawarkan pada saya mau tidak untuk internship di luar negeri. Karena kan biasa kalau mahasiswa kan kita harus men-challenge diri kita kan. Iya. Bagaimana bisa supaya kita bisa lebih dari hari-hari kemarin. Dan kebetulan mendapatkan tawaran tersebut ya saya terima dong. Kenapa tidak? Karena Nama dosennya siapa itu? kemarin itu Ibu Widya. Oke, kemudian. Ibu Iya. Widya. Halo Ibu Widya, terima kasih sudah memberikan kesempatan Iya, ya. benar. Terus lanjut lagi. Jadi waktu itu kan kebetulan saya masih semester 5 dan saya kira itu internshipnya hanya untuk anak S1 saja. Setelah saya daftar dan mengikuti serangkaian seleksi dari pemerintahan Taiwan dan setelah sampai sana ternyata saya paling muda di sana. Paling muda dan- dari Indonesia. Iya, dari Indonesia dan teman-teman saya dari 19 orang itu ada yang dari Vietnam, Taiwan, Thailand dan juga ada yang dari Kamboja. Oke. Dan mereka tuh hampir rata sudah mahasiswa master. Oke. Dan Nah, sudah S2. itu dari Indonesia cuma satu aja kamu sendiri atau ada lagi? Kami ada berenam dan kemungkinan saya itu dari Sumatera sendiri dan 5 lagi itu dari Pulau Jawa. Oh, 5 dari Pulau Jawa. Iya. Waduh, bangga banget kita anak Bangga Sumatera banget. Utara ya yang mewakili Sumatera. Itu selama berapa bulan? Selama 4 bulan. 4 di bulan. sana, Nah, iya. komunikasi kamu selama di Taiwan itu menggunakan bahasa apa itu? Itu yang seru Bahasa Kak. ibu kah? bahasa kamu kan gitu ya kan? Jadi kalau kita mendengar dari orang-orang kan kalau misalnya kita keluar negeri itu menggunakan bahasa Inggris dan pahami juga bahasa Inggris dan ternyata sampai di sana saya tidak menggunakan bahasa Inggris sama sekali Jadi bahasa karena apa? warga di Taiwan itu hanya mengerti bahasa Mandarin. Oh gitu. Iya, jadi saya pertama kali datang saya hanya menggunakan bahasa tubuh. Saya tidak bisa, mereka tidak bisa bahasa Saya Inggris. pikir saya belajar bahasa Bahasa Mandarin Mandarin gitu ya. gitu ya kan? Ternyata saya menggunakan bahasa tubuh. Saya kirain juga Oh iya, kenapa Noe? Kenapa Noe? Ini ya, bilangnya kalau misalnya mau makan, Oh iya. Gimana kalau mau makan gimana bilangnya? Jadi ya kita kan mau membeli kan ya udah kita tunjuk-tunjuk aja ini berapa harganya ya. Nanti kalau dia bilang gini berarti 5 sen atau 5.000? berapa gitu. Bisa sana NTD namain Oh apanya gitu. ya. Nah, jadi memang bahasa tubuh juga dibutuhkan. jadi dia nanti pun kalau misalnya makan dengan, Bang, minta makan. Oh itu minta makan ya Noe ya? Bukan beli. Minta makan gitu ya, bukan mau beli makan. Ada aja ya Noe. Emang kamu bahasa Mandarin gak ada penyesuaian bahasa selama di sana? Oke, jadi selama beberapa minggu kebetulan dari programnya itu menyediakan les khusus Mandarin. Jadi alhamdulillah selama sebulan di sana saya sudah bisa beradaptasi gitu untuk belajar. Karena kan mau bagaimanapun kita belajar di daerah orang kan. Jadi kita yang harus mengadaptasi diri kita dengan daerah di sana gitu. Oke. Jadi saya belajar bahasa Mandarin dan alhamdulillah sedikit-sedikit paham. Sedikit-sedikit Oke. pas. Iya. Kalau Kita mau bahasa- lah gitu iya, ya. denger. Nyapa pemirsa pakai bahasa, Bahasa Mandarin Mandarin. boleh nggak? Selamat pagi, Aduh. pemirsa kopi pagi gitu. Aduh gitu ya. Saya sudah pening. Saya sudah pening katanya. Oke baik. Mau dicoba atau enggak?
Boleh dong, boleh dong. Dikit aja, selamat pagi, Atau pemirsa apa yang Kopi kamu Pagi tahu? gitu. Apa yang kamu tahu aja, kira-kira apa? Oke, permisa nih how wacha yogi pertama, wacha ini ren and jadi bahasa Inggris sayanya. Keren. Tapi udah keren ya. Noe, silakan Noe, Noe. translate tadi. Itu katanya selamat pagi semua pemirsa yang ada di studio maupun di rumah. Itu Lebih ke Askar sih. Aku tahu Budi bahasa Mandarin. Balas seperti itu. dong, balas dong. Misalnya lu pemirsanya, balas dong. Mau tahu. Balas. Wah. Coba. Long Chue Tao Ayo Bieso Tonghua. Itu semua judul lagu. Dasar Noe. Jadi kamu perasaannya gimana sih Yogi waktu dapat kesempatan di Taiwan? Apa yang dapat kamu ambil tuh dari negara sana? Oh, kalau untuk perasaan sendiri itu pasti sangat bahagia tentunya kan Kak, karena saya yang memang dulu itu hanya bisa bermimpi bisa keluar negeri dan alhamdulillah bisa keluar negeri dan semuanya itu difasilitasi gitu kan dan tidak ada keluar biaya. Bahkan saya di sana itu malah Dapat diberi uang saku? gaji. Iya, diberi uang saku sebanyak kurang lebih itu 10 juta per bulan. 10 juta Iya, per 10 juta per bulan. bulan. Jadi kamu di sana 4 bulan. Iya. 40 juta. Bisa beli sepeda motor dong kalau gitu. Oke, nah, untuk biaya hidup di sana juga ditanggung. Biaya hidup ditanggung dari uangnya Stephen tadi, dari uang gaji tadi. Oh, dari uang gaji itu Iya, ya. 10 berarti juta itu per udah bulan. keseluruhan Include ya. ya. sebulan. Untuk biaya di Oke. sana hidupannya mau nggak sih kira-kira? Kalau saya convert sih kayaknya hampir sama 11-12 sama Indonesia, cuman agak sedikit lebih mahal karena kan memang perbedaan kurs Iya, mata karena kami uang. rencananya di sini mau pindah ke Taiwan juga. Nah, sana kita kenapa ngebahas Taiwan ya? Kita nggak bicara prestasi dia. Karena kan Harga ini cabai di sana mahal nggak? Saya tidak Oke, nah, lanjut. selain internship kamu yang di Taiwan, prestasi apa lagi yang kamu punya? Iya, tapi tunggu dulu. Nah, di sana itu kan magang di Dinas Dinas Kehutanan. Kehutanan. di salah satu kebetulan saya letak di kampus ternama yang namanya National Pingtung University Science and Technology. Oke, nah, di sana kamu ngapain aja itu? Selama di sana itu saya melakukan penelitian. Jadi sama profesor saya dikasih proyek besar tentang zero emission yang sekarang ini lagi booming-boomingnya gitu kan, Oke. zero emission. Jadi bagaimana caranya kita menurunkan emisi karbon yang ada di udara dengan mikrobiologi yang ada di dalam tanah. Waduh, Jadi begitu. itu keren itu. Nah, jadi di sana itu melakukan pengamatan seperti itu. Pengamatan sendiri. Dan hasilnya gimana? Dan hasilnya alhamdulillah saya sudah berhasil menerbitkan jurnal internasional Scopus 2. Keren banget, Mas Kita aja Yogi. masuk jurnal nasional aja sulit ya. susah Ini bener. udah langsung jurnal internasional ya. Iya. Oke, nah banget. jadi Dan memang itu- tumbuhan atau mikroorganismenya itu apa yang bisa menurunkan angka ini? Emisi karbon. Emisi ya? karbon Emisi tadi. karbon. Jadi di dalam tanah itu ada mikrobiologi yang memang sudah alami tersendiri ada di dalam tanah dan dia itu namanya Avuscular mycorrhiza fungi atau dibilang AMF. Kalau di Indonesia fungi Avuscular mycorrhiza. Oh, itu Iya. sejenis apa itu? Itu sejenis Bukan jamur makanan ringan spora. ya Budi ya. Iya, nggak bisa Udah pasti dimakan. bukan ya. Itu sejenis jamur. Jamur ya, tapi dia hanya masih berbentuk spora. Oh Iya. gitu. Nah, jadi itu ditebar atau digimanain dimanfaatinnya? Jadi caranya itu pertama kita Stop, jangan dijawab dulu. Iya. Oke, kita gantung dulu Biar ya. pemirsa yang ada di rumah itu penasaran bagaimana proses ini pengolahan mikroorganismenya ya Iya, untuk benar. dapat menurunkan angka Emisi karbon. ya. Benar sekali. Pemirsa jangan kemana-mana ya, kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial Dari Noe and Friends. Anda masih bersama dengan kami di Di Kopi Pagi. Oke, masih bersama dengan Yogi Pratama, Seru salah satu banget mahasiswa ya. berprestasi ya. Oke, nah kita akan bicara terkait bagaimana sih mikroorganisme tersebut bisa menekan zero Zero emisi emisi karbon. karbon tersebut. Iya. Nah, tapi sebelumnya ya, untuk masuk ke bagian dinas kehutanannya itu memang Yogi sendiri yang minta atau memang diarahkan daripada mereka? Oh, jadi untuk pemilihan program ataupun konsep Ya. itu mereka sudah menawarkan beberapa konsep. Oke. Jadi ada beberapa konsep, ada tentang pangan berkelanjutan, Pangan berkelanjutan. baru ada tentang pertanian, Pertanian. hama dan penyakit, Hama sama dan tentang penyakit, sama kehutanan kehutanan. tadi. Oke. Jadi saya setelah membaca deskripsi dan juga konsep penelitiannya, saya lebih tertarik di kehutanannya. Kehutanan. Iya. Nah, kalau Yogi ini kan emang anak pertanian, itu fokusnya di apa kayak peminatan itu? Peminatannya apa?
Kalau saya sendiri karena memang pertanian dan jurusan saya itu kan teknologi hasil pertanian tentang bagaimana mengolah hasil pertanian atau perkebunan menjadi bahan jadi. Jadi saya itu minatnya itu di bagian quality control. Quality control. Nah, Iya. kenapa nggak pilih yang ini yang hasil pangan itu? Kan itu sangat ini ya. Sangat sejalan. gitu. Sejalan gitu. Jadi saya kebetulan setelah membaca itu di bagian pertanian berkelanjutan itu hanya membahas tentang membuat hasil jadinya saja dan Oh, saya gitu. itu dan saya pikir itu sudah saya dapatkan di Indonesia. Kenapa Wah. saya harus pelajari Dan lagi tentunya gitu nih, kan? Yogi ini dia suka challenge ya. Iya, Nah, benar ini benar anaknya benar. Nah, jadi sepertinya. beralih ke yang lingkungan. Yang lingkungan. Oke, nah di lingkungan itu memang langsung dikasih topiknya itu tentang Project-nya, zero project. emisi karbon atau ada lagi topik-topik yang lain? Jadi topik-topiknya itu udah ada beberapa yang diberikan pilihan sama Oke. profesor di sana. Ada tentang zero emission, ada tentang konservasi lahan kehutanan, dan juga bagaimana apa yang menyebabkan perubahan iklim yang ada di dunia ini. Oke. Jadi setelah dijabar-jabarkan beberapa aspek atau variabel yang ada di dalam penelitiannya, saya lebih tertarik di zero emission. Kebetulan Oke. karena menggunakan mikroorganisme dan saya sangat tertarik dengan sesuatu yang tidak terlihat gitu. Oh, Kayak mikrobiologi. Karena Iya. emang sesuatu yang tidak terlihat itu membuat kita penasaran. Wow, abstrak Penasaran, ya. benar tidak gitu. Oke, nah jadi Oke. itulah Iya. ya awal mula memilih zero Zero emisi emission, karbon. Nah, iya. itu tadi kan ada mikroorganismenya ya. Itu tadi jenisnya seperti jamur gitu ya. Jamur, ya. Nah, itu digimanain agar dapat menekan apa namanya? Emisi Emisi karbon. karbon. Iya, Iya. sistematikanya seperti apa? Jadi setelah kami mengambil beberapa sampel, kebetulan memang sporanya itu memang sudah ada dari dalam tanah secara alami gitu, Bang. Oke. Jadi kalau misalnya kita itu memisahkan setelah mengambil sampel, kita menggunakan beberapa metode, kita pisahkan satu persatu sporanya tadi. Setelah itu kita inokulasi namanya ke dalam tanamannya. Setelah 3 bulan, itu nanti sporanya dia akan membentuk suatu yang namanya zat kimia glomalin. Itu memang produksi mereka sendiri. Dan fungsinya dia itu akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara dan mengikatnya di dalam tanah. Jadi semakin banyak karbon di dalam tanah, maka semakin banyak bahan organik yang ada dalam tanah dan tanah akan semakin subur gitu. Bang. Oke, Oh, keren gitu. banget ya. Keren ya. Oke, Hasanah, pemirsa yang ada di rumah juga penasaran ini bagaimana sih kegiatan-kegiatan daripada Yogi ini, terkhusus Iya. kegiatan yang Apa ada di internship Taiwan di ya. Taiwan, bener Oke. banget. Langsung saja yuk kita saksikan berikut cuplikannya. Oke. Wow. Oke, ini masih ada trailernya ya. Ini apa saja ini kegiatannya? Ini ada beberapa yang ada dari Taiwan, ada mengikuti lomba selama yang ada di Indonesia. Kebetulan selama menjadi mahasiswa, saya sudah keluar negeri dan beberapa daerah yang ada. Kampus dan setuju. universitas. Dan di situ emang diuji ya mental berprestasi Bener kita ya Hasanah ya. banget. Oke, Wow, wah ini keren alatnya banget ya. ya. Alatnya ya, alat Keren, laboratorium. Keren. Oke. Sip. Tepuk tangan dong buat Yogi. Ini yang menjadi idola nih kayaknya di masa Benar. muda Pokoknya ya. begitu Yogi masuk gerbang gitu, itu tuh Yogi itu tuh. Nah, gitu. Nah, ini nih, Ini nih. ini nih, nah ini. Yang Makanya habis kalian di jadi kampus. kayak Yogi. Langsung gitu ya. Itu tolong dong dijelasin ke kita itu tadi ada yang gold medal juga. Itu prestasi yang di mana tuh? Kalau untuk gold medal dan segala macam kayak medali-medali itu ada beberapa di tahun 2020. Kebetulan saya juga mendapat medali perak di bidang matematika, Olimpiade Matematika Mahasiswa tingkat nasional tahun 2021. Saya mendapat medali emas di bidang biologi Oke. dan medali perunggu di bidang kimia. Apa itu Olimpiade Mahasiswa tingkat nasional. Itu sistemnya memang olimpiade atau karya tulis? Nah, yang kebetulan tahun 2020 dan 2021 saya lebih fokus ke Olimpiade. Oke. Olimpiade tentang
materi tersebut. Itu jumlah total prestasi kamu ada berapa sih kurang lebih? Saya lupa tidak. Saya lupa. Iya. Berkisar berapa kira-kira? Ada kira-kira ada 50-an lebih. 50 Iya. tepuk 50-an tangan lebih, dong. keren. 50 prestasi. Ih, itu dari semenjak masuk kuliah. Semester 1. Iya, kebetulan saya ikut lomba semenjak semester 3 karena semester 1 pada saat itu kan COVID-19. Berarti kamu nggak pernah masuk kuliah nih kayaknya. Lomba Jangan. terus ya. Oke Hasana, tidak hanya Yogi aja nih Nggak hanya Yogi. yang hadir di sini dengan penuh prestasi. Siapa lagi? Jadi saya mau undang salah satu teman saya ya yang punya lebih daripada 80 prestasi. Wah, lebih banyak lagi. Ternyata. Keren ya. Itu temannya Yogi juga atau Iya, enggak? temennya Yogi juga. Oh, Ya iya. udah datang belum? Sudah. Sudah. Boleh dibantu dipanggilin dong. Oke. Bim salabim Bim abrakadabra. Oke, untuk Khairul Fahmi. Oke, Yeay, ini dia. Ini dia, Halo, Khairul Fahmi. Fahmi. Selamat datang di Kopi Pagi, silakan Silakan duduk. bergabung. Loh, ini kok samaan ini ya? Iya. Ini kayaknya bukan Iya Yogi nggak dan sih? Fahmi, ini kayaknya Lono dan Jono. Atau Yoga dan Yogi. Lono dan Yogi gitu ya. Iya, Oke, iya, iya. selamat datang di Kopi Pagi, Bang Fahmi ya Iya, namanya. betul. Oke, Fahmi minum kopi? Ya, boleh kopi. Boleh. Oke, silakan Bang Fahri. Udah disiapin kopi untuk Fahmi. Fahmi dan Fahri. Hampir-hampir mirip juga Benar, sebenarnya. Yogi dan Fahri. Fahmi, Fahri. Kan mirip kan? Cuman yang beda Noe. Noe. Oke, ayo silakan kita diminum yuk. Ayo, silakan Yogi lagi dan pemirsa yang ada di rumah silakan nih kalau minumannya udah habis silakan di refill lagi ya. Biar lebih asik dan lebih fresh lagi ngedengerin kita di sini. Nih Fahmi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana Sehat. kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat juga. Jarang-jarang kita ditanya balik. Tuh, Yogi tadi nggak tanya Gak balik. nanya balik ya kan? Tapi Jarang-jarang. ngomongin masalah nanya balik, yang di balik ini, yang di Mau belakang nanya ini, gitu. sibuk banget dari tadi. Oh, iya. Ada Cuma- apa sih? Cuma mau bilang, Upin dan Upin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Waduh, Noe. Ada dua cowok ganteng Ganteng. dan berprestasi. Luar Gimana nih Noe biasa. melihat cowok-cowok ini? Karena memang ternyata di sosial media itu nggak hanya anak muda-muda yang yang ada biasa tahu kan, yang hanya cuman gini-gini aja, Goyang-goyang goyang-goyang gitu. aja. Tapi anak muda sekarang yang seperti mereka nih prestasinya luar biasa loh. Tadi berapa prestasinya Pami ya? Iya. 80. Lebih daripada 80. Itu apa aja loh, memakan kerupuk, lari 300 meter. Kayaknya Jadi salah satu dimasukin prestasi Ya balap kan? karung Balap gitu ya. karung, itu juga masuk dari 80 itu. Tidak termasuk, Pak. Oh, tidak termasuk. Oh, tidak termasuk, Bang. Wis. Keren. Ada mau nanya Noe? Nanti aja dulu sebenarnya nanti nanya. aja Tadi aku cuma gitu. mau kayak kembar aja gitu, Yogi sama Fahmi gitu. Baiklah. Ini Kira kita namanya tanya yoga. dulu nih, ini kan kok kembar. Ini tadi katanya kan beli di Lombok. Ini beli di Medan atau Lombok juga atau Nah, nitip? atau gimana? Atau nitip kemarin? Jadi kemarin tuh kami satu event bareng, sama-sama di pernah Lombok. satu event di Iya. Lombok. Dan kebetulan Yogi ini satu apa ya kayak kawan satu perlombaan sering kami bareng-bareng lomba, walaupun Satu beda tim? tim. Satu lawan sebenarnya kami Oh, lebih lawan. sering. Oh, lawan? Iya. Oh, Tapi tapi tetap kompak ya? kompak gitu Iya, ya. kompak, sama Mereka ya. hanya di persidangan Di menjadi perlombaan, lawan ya. Iya. persidangan bahasanya. Sidang perlombaan maksudnya. Oke, keren Oke. banget ya. Jadi kalian tuh saling mensupport satu sama lain Iya, ya? betul. Jadi kalau ada lomba, saling ngabarin juga? Iya, betul. Kan kita satu ukuran, kenapa kalian nggak belikan aku satu? Maaf bang, belum kenal pada saat itu bilang gitu ya. Ini ada rencana mau lomba lagi? Iya, Dalam waktu betul. dekat? Ada. Oke. Ada. Kemana? Ini boleh kami pinjem? Noe, tapi nggak muat ya Noe ya? Nggak muat ya? Ukuran Mohon maaf ya. Oke, nah baik. Kita ke Fahmi dulu ya. Nah, Fahmi ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi tingkat nasional loh. Wow, Berarti keren dia banget. sudah melewati tingkat Kampus, universitas, tingkat Sumatera Utara, baru naik level menjadi Ke tingkat nasional. Juara berapa nih Fahmi? Nih, Alhamdulillah di nasional tingkat perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia juara 1 alhamdulillah. Juara 1, keren banget, tepuk tangan dong. Udah prestasinya iya, lebih dari ngomongin 80. masalah mahasiswa berprestasi ya, tentu indikatornya adalah paper yang dibuat, kan Iya, begitu. Nah, betul. kemarin Karya kamu tulis buat ilmiah apa? ya? Dalam Filmapers ini sebenarnya Bang dia kompleks Oke. cakupannya. Kita ada kayak mengumpulkan portofolio, ada 8 item seperti perlombaan, ada pengakuan, ada jadi presenter, ada juga pengabdian masyarakat, wirausaha dan lain sebagainya. Oke. Itu komponen pertama nih tentang portofolio. Yang kedua juga berbicara mengenai
kita membuat paper. Nah, di sini karena basically saya seorang pendidikan bahasa Inggris, saya mencoba mengambil tema tentang culture shock para foreign student di Kota Medan. Dan satu lagi item yang terakhir itu kita membuat video bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris 5 menit dengan tema-tema SDGs yang ada di Indonesia ya. gitu. Gitu. Oke. Sustainable. Waduh, banyak banget ya persiapan yang harus dilaksanakan. Nah, dan dari semua komponen itu semua terpenuhi. Alhamdulillah semua terpenuhi. Alhamdulillah. Nah, dan aku juga penasaran ini loh. Itu kamu nyiapinnya sendiri atau memang udah prepare nih sebelum aku tanding menjadi mahasiswa berprestasi, aku harus udah siapin nih item-itemnya gitu. Itu gimana ceritanya? Jadi memang kalau tadi saya pribadi memang sedari maba sudah sering ke lomba-lomba. Oke. Walaupun Covid, saya ke lomba-lomba tipikalnya online gitu, Bang. Jadi cuman saya pribadi nyadar apa ada Pilmapers itu di semester 4. Oke. Semester 3 lah. Semester 4 saya coba tingkat Kalau di kampus. kalian itu untuk mahasiswa berprestasi khusus mahasiswa semester berapa aja? Siapapun bisa ikut. Oh, siapapun bisa. Siapapun ya. Iya, terbuka untuk di jurusan berapapun. Tidak ada batasan tidak ya ada batasan. untuk Betul. semester gitu ya. Betul. Oke, lanjut. Jadi di semester 4 saya coba pertama kali karena saya mikirnya oh bisa nih saya coba apply kan. Nah, ternyata saya juara 3 di kampus. Oh, di Itu kampus. semester Oke. 4. Oke. Jadi Boleh nyoba semester lagi berarti? nyoba lagi. Jadi situ saya merasa kan saya pikir Kurang oh puas pasti. kurang puas. Jadi apa nih kurang nih? Sepertinya saya kurang sertifikat internasional. Disitulah saya coba KKN di Malaysia, juga ada presenter di 2 international pernah conference. juga KKN di Malaysia. Kalau Yogi di Taiwan 4 bulan, saya di Malaysia sebulan. Oh, gitu. Iya betul. Itu bahas terkait dengan Pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat. Oke, bersama lanjut. diaspora di sana gitu. Apalagi kemudian? Kemudian saya coba apply untuk ikut volunteer internasional di Jakarta dan ketemu sama Miss Internasional 2022 dari ya saya nggak tahu namanya cuman ya begitulah kan. Iya. Dan juga ada sempat jadi presenter dalam 2 international conference dan beberapa lomba-lomba lainnya seperti itu. Oke, banyak Nggak banget ya. mungkin disebutin satu persatu. Bener. Nanti sampai jam Nggak 12 habis nggak sekarang habis-habis. 80 lebih ya. 80 Bisa-bisa lebih ya. satu segmen untuk nyebutin itu Nyebutin aja. aja. Oke. Jadi nih awal mula mereka ini bisa terpacu untuk ikut berprestasi itu seperti apa sih? Apakah kalian memang diwajibkan di kampus atau ada? Pertama memang kalau saya pribadi dari SMA memang sudah gemar mengikuti perlombaan-lombaan dan juga tambah lagi ke pas corona kayak merasa nggak ada Karena kerjaan di nih di rumah rumah itu gitu ya, kan, suntuk gitu. suntuk. Sementara kalau ikut lomba kan menang kita cuan nih kan, dapat income gitu kan. Intinya cuan. Intinya cuan. Cuan sebagai penambah semangat Iya, ya, betul. biar tidak flat gitu ya kan. Nah, terus Jadi supaya mengisi kekosongan dengan belajar-belajar online juga kita isi dengan lomba-lomba yang online juga begitu Bang. Nah startnya itu mulai kita offline itu di 2000, saya pribadi di 2022. Mulai lomba-lomba yang sifatnya itu offline seperti final di Aceh, di Makassar, Papua dan lain sebagainya begitu. oke. Nah, aku penasaran ini loh, yang lomba mahasiswa berprestasi yang tingkat nasional itu seperti apa sih gambarannya? Iya. Dari Iya. awal masuk sampai dengan finalnya Kan itu pastinya gimana? setiap perlombaan itu ada karantinanya. Iya. Karena itemnya banyak banget Banyak sistem banget. penilaiannya kan gitu. Nah, Iya, silakan. boleh diceritakan nih dari awal kan sampai akhir. Jadi awalnya itu saya coba tingkat kampus nih kan Kak, awalnya kan. Jadi di tingkat kampus itu awalnya nggak yakin karena kan juga pasti saya kan tahun lalu juara 3 nih. Pasti kan mikirnya yang juara 2 di tahun saya yang pas juara 3 itu ikut lagi di tahun 2022. Apakah dia ikut lagi atau gimana nih ya? Saya pun merasa mungkin bisa nggak juara 1 gitu kan. Nah ternyata qadarullah memang dapat juara 1, alhamdulillah di tingkat kampus. Naiklah di tingkat wilayah. Nah di sini kami karantina cuma 3 hari ya di situ. Kita dilaga lah dari portofolio kita ada presentasi paper dan juga bahasa Inggris kita diuji sama para Full para English berarti. iya para jurinya dan setelah di wilayah kita baru naik ke nasional. Dan di nasional inilah juga sama seperti di wilayah kita juga ada beberapa hari dan juga ada beberapa seleksi dan juga ada pemaparan materi presentasi dan lain sebagainya. Oke. Yang paling berkesan kamu selama mengikuti Karantinanya. proses mahasiswa berprestasi tingkat nasional itu di bagian mana, di sesi mana ini? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai apa yang paling menarik sebenarnya Bang dan juga apa yang paling berkesan sebenarnya lebih kepada pengalaman, Oke. relasi, bagaimana kita berjumpa dengan banyak mahasiswa di Indonesia, kita menjalin hubungan dan juga menjalin kerjasama walaupun dalam kala itu konteksnya kita tuh lawan.
Jadi semua itu masing-masing sangat ambis kan semua memang pengen juara satu gitu kan. Jadi semua saling berlomba-lomba mengejar-ngejar supaya dia juara satu. Memang nampaklah kita kan aura-aura perlombaan gitu kan. Cuman ya di samping itu kita juga anggap sebagai keluarga. Di situlah enaknya dan berkesannya begitu pengalaman. Oke. Dari berbagai sistem penilaian yang paling Fahmi takutin di bagian mana? Di bagian papernya sendiri. Di paper ya. Papernya sendiri. Kenapa Iya. itu? Karena memang paper di Filmapres itu tidak seperti karya ilmiah pada biasanya, Bang. Dia itu kompleks. Dalam artian itu kita di situ ada membuat gagasan, ada rancangan biaya, ada stakeholder dan juga ada inovasi. Iya, jadi memang semua cakupan itu jadikan satu paper dan bahkan kemarin paper saya itu hampir 40 halaman. Hampir Kalau boleh 40 tahu halaman. nih, spill sedikit dong paper kamu isinya tentang Jadi saya mencoba mengambil problem culture shock para foreign student di Kota Medan dengan pengambilan sampel di beberapa kampus seperti di UMSU dan juga di USU dan Unimed. Awalnya kenapa saya ngambil problem ini dikarenakan di jurusan saya pribadi memang di UMSU sendiri di jurusan saya lah paling banyak mahasiswa asingnya begitu, Bang. Jadi dengan adanya mahasiswa-mahasiswa asing itu saya pun juga melihat fenomena yang terjadi. Saya lihat mereka juga mengasingkan diri daripada kami dan juga mereka jarang berbaur dengan kami. Nah, saya mencoba pendekatan dan saya wawancara kepada salah satu daripada mereka dan memang ternyata mereka mengalami culture shock. Nah, ini menjadi sebuah ide yang bagus bagi saya. Saya angkatlah ini kepada paper di Filmapres seperti itu. Jadi kamu melihat Fenomena. permasalahan yang ada, Iya. ya untuk dijadikan sebagai Betul. judul ya, Betul. untuk kamu naikkan ke nasional Iya, ya, isunya betul. keren banget. Keren ya, waduh. Tapi sebenarnya nih Bu Kenapa, ya, Sarah? membuat karya tulis ilmiah itu nggak gampang. Benar, nggak gampang. Apalagi gagasannya ya, itu Iya, orang betul. membacanya di awal. Kalau bisa tuh judulnya inilah yang bisa membuat daya tarik itu Iya. semakin mau untuk membaca gitu kan. Itu gimana sih, boleh dibagikan juga nih tips sama kita bersama? Kalau saya pribadi pertama buat paper itu sebenarnya nggak rumit banget, Bang. Kita hanya cukup melihat fenomena yang terjadi di lapangan, cukup di sekitar kita saja, itu sudah bisa kita jadikan sebuah permasalahan. Jadi saya sering bilang sama anak-anak bimbingan saya, kan saya juga ada Anak-anak bimbingan. Oh, ada anak bimbingan. Keren ya. Alhamdulillah beberapa kali jadi mentor kan, Mbak, memang Kak. Jadi saya bilang ke mereka, kita nih buat paper ini nyari masalah dulu. Oke. Kalian punya masalah nggak? Cari masalah, udah ada masalah, buat solusi. Nah, Dan nemu ini, solusi. Kami juga punya masalah. Kami juga punya masalah. Ada, Bahkan kami kawan punya kami. kawan yang selalu buat masalah. Orang. Tapi nggak pernah ada solusi. Itu gimana itu? Ini permasalahan kami, setiap ada narasumber datang dipalain. Ada di kos cepek, ada di kos 100. Nah, itu Ini gimana solusinya bisa tuh? kita angkat nih Kak jadi sebuah karya ilmiah. Bisa ya. Sebegitu jauhnya dari Taiwan sampai Malaysia sampai kemana-mana bahasnya aku ya Bu. Iya, sih, jangan kepedean kali ya kan. Iya. Kami kan tidak ada Gak sebut ada nama. yang di lain-lain sama orang ini juga nggak pernah orang ini minta Kami 100 tidak- kecuali aku Budi. Kami tidak sebut nama. Nama. Jangan tersinggung dong, jangan Tidak baper. menyebut nama tapi itu kelakuanku yang kalian sebutkan. Jangan gegabah. Makin genit ya, di mesin ya. Oke, lanjut Oke, silakan lanjut. Fahmi. Jadi udah nemu masalah, nemu solusi, barulah kita pencarian ke jurnal dan juga cari referensi. Oke, Dan itu eksekusi yang lah. paling intinya ya Iya, jurnalnya betul. ya, karena menjadikan bahan untuk menjadi solusi ya. Iya, betul, Keren Kak. banget. Nah, itu tuh. Nah, kalau tadi ya Fahmi, si Yogi ini kan udah sapa-sapa ini ada dosen Iya, pembimbingnya. Nah, kalau Fahmi sendiri dari mana? Dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Oke, Utara juga. Daerah? Saya tinggal di Di Medan. Medan, orang Medan Mbak Iya, ya. betul, Oke, orang mungkin Medan mau sapa asli. dulu Iya, ya atau kan. dosen-dosen Iya. bimbingnya, mentor-mentor yang buat terbaiknya boleh atau orang disapa? tua di rumah, Boleh. keluarga di rumah, Boleh, silakan. Baik. Halo teman-teman semua, saya Muhammad Khairul Fahmi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga saya sekarang berkuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Mawapres, UMSU dan juga Nasional. Halo untuk Mama, Ayah dan juga keluarga, dosen-dosen terbaik Pak Edi, Sermandra, Sir Firman dan juga rekan-rekan semua. Selamat datang. Halo teman-temannya yang lomba-lomba di Iya, daerah betul, juga halo. disapa ya. Hebat banget ya, Keren karena kita banget. tahu ya, murid yang hebat itu Mahasiswa. Oh ya, mahasiswa ya. Mahasiswa yang hebat itu pasti Lahir hasil dari dari guru guru-guru yang yang hebat, dosen-dosen yang hebat. Wah. Tepuk tangan sekali lagi yang kayak gini nih yang menjadikan mereka itu contoh ya. Benar, mahasiswa benar, benar. generasi milenials di zaman Oke, sekarang. nah, Hasana, tadi Fahmi ada spill
tentang presenter dalam 2 international konferensi. Nah, benar. itu gimana itu ceritanya? Jadi ini tipikal presentasinya online, namun memang dihadir oleh beberapa presenter dari beberapa negara. Oke. Dan kemarin tuh saya ikut di Bali dan juga di IKIP Siliwangi yang mengadakannya sebagai tuan rumah. Nah di situ saya juga presentasi dibarengi dengan beberapa presenter dari beberapa negara dan juga ya seperti presentasi biasa lah memang Bang. Itu dalam konteks presentasi ini. atau gimana? Kamu sebagai Atau- moderatornya. Saya presenter. Jadi Presenter ya membawakan acara tersebut. tidak. Jadi Presenter di sini itu jadi kalau konteksnya international conference itu jadi setiap akademisi dia boleh memaparkan paper yang dia ingin paparkan, mempresentkan lebih tepatnya seperti itu, siap, mempresentasikan karya-karyanya itu. oke, di nasional dan internasional ya. Iya, pastinya. betul. Keren banget sih kalian. Waduh. nggak Dan tidak habis-habis hanya saya itu, terkagum-kagum ya. Hasana, ya ini aku Ada lagi dari skill sekian banyak apa ya Prestasinya. prestasinya CV-nya, ini Fahmi ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi yang balance antara akademik dengan akhiratnya. Ini yang Nih, ternyata Fahmi ini juga juara 1 Musabakoh Hafiz Quran 10 juz ya tingkat Masya universitas. Allah, keren Keren banget. Itu gimana sih bisa Iya, kok bisa bisa tahfiz tapi akademik bagus, Kamu nggak lomba ini, tidur-tidur lomba ya ini. Fahmi ya? Nggak tidur-tidur nih kayaknya. Kasih dong tipsnya gimana gitu. Saya pernah dapat satu pesan daripada mentor saya juga namanya Mas Ilham Muhammad. Berprestasi dengan dakwah itu akan melahirkan sebuah pahala daripada Allah untuk kita. Oke. Jadi memang main point kita itu tidak hanya melulu mengejar dunia, tapi gimana kita ngebalancekan dengan akhirat. Itulah mengapa saya juga punya sebuah prinsip Oke. bagi teman-teman di luar sana yang juga punya basically hafiz Quran atau mereka tuh qori, ayo coba yang tipikal umum dalam artian karena saya lihat fenomenanya itu Bang, banyak rekan-rekan saya yang juga memang mereka tuh hafiz Quran dan juga lain sebagainya, ya mereka mentok di situ, tidak mau keluar dari zona nyaman, misalnya nyoba hal-hal ilmiah, nggak mau penelitian, dan itulah saya merasa ini menjadi sebuah saya nggak boleh begitu, saya harus mencoba yang Keluar lebih. dari zona nyaman. Iya betul lah seperti itulah pada intinya. Nah, ngomong-ngomong, apakah kamu juga background dari pesantren atau gimana? Alhamdulillah saya dari Madrasah Aliyah dan pernah mondok tahfiz 6 bulan program tahfiz. Iya. Oke. Udah hafal ya, 10 Iya, juz. Alhamdulillah Kak. Mau ditingkatin lagi nanti ke 15 juz, 20 Pastinya juz, dong. 30 Insya juz. Allah. Insya Allah. Aduh keren banget. Ini Kalau kamu, Budi, Hah? berapa juz? Aku. Justru itu aku nggak tahu gitu. Justru itu saya bingung. Saya udah sampai berapa juz ya. Aduh Fahmi ini salah satu apa ya? Calon menantu idaman yang ada di rumah ini Idola ya. pasti ya. Status gimana? Status masih aman? Jomblo masih aman masih. ya. Jomblo, Jomblo pemirsa. sampai halal kalau Ya, disebutin pokoknya pemirsa ya, boleh dipantengin terus nih 2 mahasiswa-mahasiswa keren dari UMSU. Abis ini pasti mahasiswa UMSU yang cewek-ceweknya stalking. Stalking langsung. Aduh. Stalking ya kan? Ini Cari namanya Fahmi apa manusia sama Yogi. berparas malaikat ini. Aduh keren banget sih. Terus apa lagi nih prestasinya Budi? Aduh pokoknya Kan banyak ada lah. Ya nanti apa Hasana bisa langsung cek di CV-nya. Balik lagi kalau kita sebutin ini semuanya Nggak bisa habis-habis satu ya. acara ini habis Habis-habis gitu ya. Tapi Itu keren tadi. banget. Nah. Kita kembali ke Yogi dulu ya. Boleh, ini kita ke Yogi lagi. Ini kan kamu juga banyak juga prestasi ya. Ini kan kalau di si Fahmi sendiri kan balance nih. Kalau kamu nih ngatur jadwal kamu antara lomba terus sama kuliah ini gimana? Apalagi kamu kan sempat yang di Taiwan. Iya. Itu gimana nilainya? Kamu kan bolos-bolos ini ceritanya. Hah, gimana tuh? Oke, jangan dijawab dulu. Oke, ditahan lagi ya, digantung lagi. Jangan dijawab dulu biar pemirsa yang ada di rumah penasaran terus ya Oke, kan. biar nonton Kopi Pagi Iya, terus benar. ya. Pemirsa kita akan break sejenak tapi sebelumnya kita saksikan dulu ini dia penampilan yang dari tadi sudah pengen nampil banget ya. Iya, siapa lagi kalau bukan Doe and Friends. Iya balik lagi di kita di Kopi Pagi. Wah,
masih bersama dengan Yogi dan juga Fahmi, merupakan mahasiswa berprestasi. Benar sekali. Ini pasti bangga nih rektor yang nonton. Benar dong. Iya, Jangankan mahasiswanya. sampai ke rektor lah, orang Orang tua tuanya. aja bangga banget. Saya aja kalau punya saudara seperti ini udah bangga banget loh, kayak gitu. Aku saudaranya si ini loh. Gitu pasti ya. Oke, Biasa nah gitu ya. tadi ada pertanyaan yang digantung ya Hasan Nggak ya. enak loh Budi Nggak kalau enak ya digantung ya, Pasti iya. pemirsa kan makin penasaran. Ya buat kamu yang di rumah yang lagi gantungin aku. Kok jadi curhat Anda? Oh jadi curhat ya. Oke, kembali lagi ke Yogi. Yogi ini kan prestasi banyak banget ya. Gimana sih cara manage waktunya antara kuliah, kemudian internship di Taiwan. Ini ada sempat dapat nilai D nggak di apa? Nilai deh. Nilai D kira-kira. Jangankan Ada deh, C plus aja nggak nggak? ada. Oke, silakan Yogi. Oke, baik. Untuk permasalahan pengaturan jadwal tersendiri itu memang kalau untuk yang di Taiwan itu kebetulan di sana saya juga ikut kelas mereka. Jadi saya mendapat nilai dari sana dan nilainya nanti itu saya konversi ke nilai saya yang ada di sini. Dan Oh, itu gitu. memang sembari saya melakukan penelitian di sana, saya juga mengikuti kelas dari profesor saya. Beberapa kelas yang memang semua itu lintas jurusan dari jurusan saya. Yang memang saya itu menyenangi sesuatu hal yang baru dan menantang diri gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengatur jadwal, perihal jadwal, kita juga tidak boleh lupa status kita sebagai mahasiswa yang memang kita itu harus belajar di kampus. Oke. Jadi selama saya mengikuti perlombaan, walaupun itu di jam perkuliahan, saya memang izin ke dosennya, tetapi setelah saya izin, saya bertanya pada Tugas-tugas dosen gitu, tugas-tugasnya, materi yang tidak saya pahami, saya langsung kontak ke dosennya. Apakah Oke. bisa bertemu secara langsung untuk memahami hal tersebut? Karena bagaimanapun itu harus balance Ada gitu kan. sharing Benar, Iya. benar, Kayak benar. ya. diskusi di balik layar. Iya. Karena Februari ke Mei itu kan lumayan panjang kan Panjang, begitu iya. ya. Sementara kita kalau misalkan mau naik semester itu kan harus ambil KRS ya kan. Iya. Nah, ngambil mata kuliah yang akan dibahas selama satu Satu semester. semester, Nah, iya. itu kamu berarti udah ambil gitu kan. Nah, Iya. kemudian ditambah lagi ya materi dari Taiwan ya. Taiwan, ya. Oke. Nah, keren, Jadi keren. tipsnya juga bisa dibagikan juga Ya, kan kepada pemirsa. intinya jangan pernah puas gitu. Puas. Nah, karena gini, kita kalau udah capek di sana gitu kan, pasti males nih ngurusin yang di Indonesia, ngurusin Apalagi di kan kampus. aku kan udah sampai ke Taiwan. Ngapain aku Kayak itu harus cuma ada di capek-capek? Hasana doang lah yang Enggak kayak ya. Enggak kayak gitu Yogi ya. Enggak, ya. Walaupun udah nyampe Taiwan tetap membumi di Indonesia. ya. Oke, Luar biasa. Hasana pemirsa yang di rumah juga sangat penasaran ini. Kalau kita tadi sudah sama-sama menyaksikan bagaimana kegiatan-kegiatan Yogi, Yogi. nah pemirsa juga penasaran untuk kegiatan-kegiatan daripada Fahmi. Iya. Untuk itu langsung saja berikut kita saksikan bersama-sama. Oke, ini pada saat kapan ini Fahmi? Seperti mau konser Fahmi ya kelihatannya tadi ya. Atau mau fashion show? Ada ngisi kuliah umum. Oh, itu ngisi kuliah umum loh. Keren. Di mana itu ngisinya? Di kampus. Di kampus. Waduh, pada saat maba kemarin. Iya betul, Wah, keren, PKMB. keren. Ini di mana ini? Ini di Brawijaya kemarin lomba. Lomba. Oh, naik sendal ya. Oh, naik sendal ya. Iya ya. Luar Pantes biasa tadi ya. malam dia bilang, Bang Budi, video saya belum selesai diedit katanya gitu. Ternyata dia ngeditin pakai sendal ya. Iya, terbang ya. Boleh dong Oke, ini dipinjemin pada saat sendal kapan ini? ajaibnya. Itu tadi di TNI, Markas Oh Kopassus. iya benar. Oke, ini ngisi materi apa? Di kampus juga bang? Di kampus ya. Ceramah Jumat bukan? Bukan. Oh, ini main games. Ini Seru-seruan. pas MTQ Oh, nasional. MTQ nasional. Iya. Di Malaysia. Ini Di Malaysia ya kemarin yang Iya, ada betul. magang 1 bulan ya. Iya betul. Oke. Kenapa ada jalan? Random Keren ya tuh loh, lagi. Bang Oh, Budi. iya. Nah, ada Keren, jedak-jeduknya. keren. Ada jedak-jeduknya ya. Oke, ini satu juara apa nih? satu. Pilmapres ini Pilmapres. Pilmapres ya. Pilmapres. Ini yang di nasional atau yang di Sumut? Di Sumut. Ini yang di Sumut. Oke. Ini di Lombok Ini kemarin. yang di Lombok, kemudian apalagi kita sudah sangat menanti. Oke. Oh, ini foto di Bali. Lombok ya. Oh, di Lombok ya? Ini tadi Miss Internasional. Internasional ya. Iya, bersama dengan Miss Internasional. Ini dijumpa sama kedubes Malaysia. Kedubes Malaysia ini pada saat magang kemarin. Iya. Oke. Oke, ini Masih MTQ di MTQ nasional. nasional. Ya. Keren, Oke, keren. Tepuk keren tangan banget. dong. Waduh. Aduh, di antara semua prestasi kamu itu yang paling kamu senengin itu yang mana sih? Yang tak
terlupakan? Em, Pasti jumpa sama Yang Miss paling Internasional. memorable lah. Ya, pasti jumpa Miss Internasional nih, kan jarang-jarang bisa ketemu ya. sebenarnya 2 sih kayaknya Bang. Yang mana? Pas MTQ di Papua Barat dan kegiatan TNI di markas Kopassus. Oh iya benar Dua itu paling itu ada memorable. delegasi Alasannya Sumut apa? ya dalam kegiatan bootcamp TNI Angkatan Darat tuh Gen Z. Nah itu Iya. ngapain itu? Nah, di situ setiap provinsi atau setiap kodim itu ngirim 5 perwakilan, Ya. 3 mahasiswa dan 2 siswa SMA. Kita di sana dididik latihan militer. Oh. Dalam artian ya semi militer sih memang. Kok saya Kita nggak tahu ya? Karena saya pengen banget ikut latihan militer. Jadi laki ya. Kenapa saya nggak tahu yang ada latihan-latihan seperti itu? Iya, nanti Hasanah ada lagi suka nggak bener kan generasi tahun ini ada nggak? Sharing dong sama Sisi. boleh. Terus? Jadi pas di sana kita 4 hari dan memang dilatih seperti militer lah pada intinya Bang. Kita bangun jam 4, kita olahraga pagi, makan tuh cuma 5 menit. 5 menit? Iya, Makan jadi cuma 5 menit? Cuma 5 menit. Itu dikunyah atau ditelan aja? Ya pasal lah Bang, telan Bang. Dan memang jiwa korsa dilatih dan juga kita habis itu ada materi-materi dan sempat juga jumpa sama Om Deddy sana. Om Deddy Corbuzier? Iya, betul. Ini kamu dapat informasi dari mana? Kan kamu Iya. bidang kuliahnya itu Bahasa bukan Inggris. bukan di bidang Jadi kepemilikan memang itu. Kodim 1 kita Bukit Barisan meminta kepada kampus USU, UMSU dan Unimed. UIN, Unimed tidak. Jadi UMSU mendelegasikan saya sebagai Esmapres untuk mengikuti kegiatan ini karena memang cakupan yang diminta kriterianya itu kalau nggak mapres tapi dia influencer di media sosial. Gitu. Iya. Itu cocok ya itu Hasanah Cocok. untuk Hasanah. Jadi militer ya. Terus ngapain aja? Lagi. Kita seperti tadi kita ada olahraga dan juga ada diperkenalkan dengan alutsista Kopassus. Kita juga masuk ke markas Kopassus yang sebenarnya itu Bang nggak boleh sembarang orang masuk, Iya. tapi kita masuk itu sebuah kehormatan besar. Kita Kesempatan yang nggak dapat 2 kali ya. kita bertemu dengan Pak Dudung, beliau ketua Kasat, ketua kayak di TNI AD itu nomor 1-nya beliau gitu kan, panglimanya gitu kan. Kita juga jumpa sama panglima TNI. Jadi memang enak lah begitu Bang. Alhamdulillah. Jadi kedepannya kamu pengennya jadi apa nih? Sebenarnya pas habis acara itu jadi pengen nyoba akmil gitu. Angkatan. Seketika. Cuman setelah melihat saya cerita sama para tentara-tentara sana, katanya kalau di Kopassus itu kita keras latihannya. Keras ya. Keras lah itu ya. Jadi saya mikir 2 kali Pantes lagi. saya nggak ngizinin saya. Oke, nah Hasanah, dari tadi yang di belakang ini berisik banget ya. Berisik. Nggak tahu kita kayak mau Ada nanya banget atau bisikan-bisikan gimana ini. ini ceritanya. nih? Iya, coba, Noe, coba. Apa sih Noe dari Gini, tadi? Budi, ya. Tadi kan katanya kan ada Apa-apa? ikut apa tadi pelatihan Pelatihan. ya? Iya. Pelatihan kan. Coba Budi bisa peragakan gimana kalau misalnya tuh Budi tuh gimana Pami? Fami, Coba Fami bisa dong, kasih tahu nggak? Fami dong, Gimana sini. kemarin itu kalian diajari jadi Latihan militeran. Militeran. Coba. Ini coba sama Budi. Budi itu adalah salah satu laki-laki yang paling gagah di Kopi TPI pagi ini ya, Kopi kopi pagi pagi ini. Noe kenapa Coba aku coba ditumbalin ya? Ayo Budi coba. Semangat Budi. Budi, semangat lah tangannya Budi. Budi, Ibu semangat. produser, mohon maaf, ini kan tidak ada di skrip ya. Di luar ya, di luar ya. Jadi tumbal gitu. Budi ini kan cocok nih jadi coba gimana? Gimana? Kita mulai dari siap berdiri dengan dada dibusungkan dan Di busungan, saya nggak busung lapar. tangannya di kepal gini Bang, Di di kepal, kepal gini. oke. Kalau kita hormat, gerak. Tegak, gerak. Nah, itulah singkatnya. gitu. Nah, kalau Iya. kalau jalan di tempat terus maju jalan. Nah, gitu Siap. gimana? Oke ya. Noe kenapa yang ini? Oke, coba dulu. Coba, Itu Fami. gimana? Ayo. Ayo, Noe. ikutin Ya, instruksi oke, ayo, masih di coba. Fami loh. Wah, ini pasti bapaknya Budi sangat senang ini melihat ini ya. Karena aku nonton. enggak, ini Bapak Budi sangat senang. Buat bapaknya Budi, Bapak tengok anak Bapak ini Pak sangat berprestasi Sangat dalam laki, jalan. Ayo, sangat laki. ayo, Ayo, cepat ayo Bang. Oke, Ya, siap. Pak, maafkan anakmu ya Pak. Ayo, Fami, cepat Ya. Fami. Siap, gerak. Langkah tegap maju. Enggak, jalan di cepat tempat dulu, dulu. cepat dulu. Jalan di tempat, gerak. 2 langkah ke depan. Jalan. Udah. Nanti kita ketabrak kamera. Sekarang Noe.
Oh ya, sekarang Noe gantian. Noe, Iya, kalau Ya. kalau aku yang laki-laki kali. Sama Bud. ini ya, sama Yogi Yogi. ya. Oke, silakan. Kita nggak usah Fami. Instruksinya dari Fami. Instruksinya dari Siap. Fami nggak usah ikut ya. Oh, gitu. Instruksinya mereka dari Siap, depan siap, siap. terus maju. Siap. Jalan, Oke. Maju jalan, maju jalan. Ini aku ya yang pimpin ya. Oh, Bang apa? Oh, Bang Budi. Oh ya, sini aku yang pegang ya. Dilap dulu, mic-nya bau. Gak ada ya Budi. Oke. Oke. Oke, silakan. Ini melatih kecerdasan juga ya. Hadap kanan, hadap kiri. Iya. Balik kanan, balik kiri Siap, juga. Grung. Woi, ini nggak marching band. Oke, kita coba ya. Siap, Grung. Gak ada serem-serem muka anak ini. Dia memang bukan berprestasi, bukan buka seram. Oke, luruskan. Apa ini? Coba. Gini. Itu benar ya. Betul, betul, betul. Kamu kurang sekolah kayaknya, Noe. Lurus. Ulang lagi dia. Oke. Hadap kanan, gerak. Jangan hadap-hadapan, Glenn. Balik kanan, gerak. Noe serius kenapa sih Noe? Balik kanan. Balik kanan kan kemana? Hah? Kan gini tadi. Oh, balik kanannya gimana? Ada sini. Harus gini, cuman kan harus kamera gini. Balik ya. Balik kanan, dong. Oke. Jalan di tempat, jalan di tempat. Coba, jalan di tempat. Tara, sakit aku denger ini. Fami aja. Fami aja. Dia tuh kayak bilang jalan di tempat, kayak biduan gitu loh. Jalan di tempat. Ngeden. Hai. Enggak benar, goyang-goyang. Enggak, cuman karena. Ya, oke yuk. Cepat. Nah, coba paham yang pimpin. Fami. Baik. Siap, Grok. Sebentar, ini bapak anak berapa sih? Belum jatuh ya. Kan memang kok Rapi. Ini kayak emang ada kerjaan. Talenta kali ya. Ayo, cepat. Baik. Jalan di tempat. Grok. 2 langkah ke depan. Jalan. Oh, model. Asik. Noe pergi ke pasar. Iya. Kok jadi topeng monyet? Makasih ya Budi ya. Kan tadi dia nyanyi buka dulu topeng. Topengnya belum Eh, dilepas, sini. jadi silakan. Dari 80 prestasi yang dia dapat. 80 lebih, jangan kurang-kurangin. 80 lebih ya. Ya. Yang paling aku suka prestasi itu tadi, dorong kereta waktu di BC-BC tadi. Oh, itu penelitian. Oh, itu penelitian. Ya udah. Penelitian, Noe. Memang ini nggak bisa dibecandain ini kayaknya. Itu penelitian. Tapi aku juga pengen loh main ke rumah dia. Karena sendalnya bisa terbang. Nabi Adam. Iya, aku mau minjem. Nabi Adam gitu. Mau minjem juga? Oh, Nggak usah dipinjem ya, sana tuh kalau minjem barang nggak dibalikin. Oke. Masih ada waktu kita main games yuk. Yuk. Boleh, boleh. Ya seriusan. Ini Tebak ingat ya, lagu-lagu. kalau kalian nggak tahu, di sini tuh peraturannya kalau salah jawabannya cepet ya. Mending gak usah ikut. Yang ada tumpur ya, Fami. Tumpur. Oke, apa game saya Budi? Iya, seperti biasa kita main sambung lagu. Oh, sambung Jadi lagu ya. nanti Sambung lagu. Di akhir bait ya kan, silakan disambungkan dengan lagu yang lain bebas. ya. Ini karena kan aku yang bawa. Kasih contoh dulu kali, Bang. Contohnya. Dari Karena sana aja kalian, kenapa sih? oh iya dari sini. Kan Iya. dari sini. Nah, karena ini kalian kan tadi dari Taiwan, kita coba bawa lagu Mandarin ya. Oke. Jangan. Mohon maaf lahir Jangan. batin, ini kan turun panggung aja ya. Enggak, lagunya enggak gampang. Cuma ini ada nih satu lagu Mandarin yang paling terbaik. Kayak mana tuh, Bang? Ah, Hah? Kita pakai Kayak mana tuh, Bang? standing mic ya. Ceki ledang, cipu ledang. Ini kemana ya arahnya ya? Oh iya gitu. Oke, berarti gini Bu ya. Gini ya, kita Lagunya gini. yang benar, Iya, lagu jangan ini. Berarti ini lagu Indonesia sejajar. aja. Ya kita maju-maju. Yang Baris, nanti baris. Noe nyanyi di syair terakhir, nanti dilanjutin sama yang lain dengan lagu yang berbeda gitu. Kalau kalian nggak paham, Kak, ini boros banget sampai 2 minggu udah dari sana satu gitu. ya, berarti orang tuh kesini lah nggak? Iya, nanti kami ke situ. Iya. Oke, siap. Sudah. Dah? Yang gampang lah Noe. Ya. Ya, gampang Yes. aja ya. Oke. Boleh bebas kan nunjuknya kan? Boleh Nggak mesti Enggak lah, apa. kesini lah. Oh iya Urutan. gitu. Udah siap? Oke, Siap. lanjut. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke saing ke. Koma. Apa tadi terakhir? Enggak ulang ya, kita ulang Iya, ya. ulang. A bang dari A ya, dari A. Dari A. Oh iya, jangan yang itu. Indonesia aja, Bang, itu, Indonesia. jangan aja. Tetap dari A. Oke, siap. 1, 2, 3, yo.
cantik, ingin rasa hati berbisik. Aku Oke, nggak bisa bisik. ya. Aku Bisik, aja. bisik, Siapa bisik. yang tahu aja langsung nyambung ya. Nggak Oh. bisa, nggak bisa. Bisik, Berurutan. bisik. Bisik-bisik tetangga. Aduh, Gak enak banget nyanyi bisik-bisik tetangga. cepat sekali. Udah. Ya udah, kan? tetangga. Iya, iya. Tetangga. Tangga. Tetangga. 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 Tangga. Apaan tetangga? Apa? Orang lirik yang ada tangganya. Iya. Selimut tetangga ya, Ramada. Ya kalau Lagu- malah lagunya, nyanyiin aja. lagunya. Nggak tahu lagunya. Dari tetangga. Tetangga. Tetangga hangati tubuhmu. Oh, tetangga ngangetin tubuh. Itu gimana ceritanya tetangga ngangetin tubuh? Masa selimut tetangga gitu, Bang? Maulah cari tetangga yang kayak gitu. Nana, Bang. Mu. Bebas ah. Mungkin. Muayo. Apa? Waktu berjalan. Buka dulu topeng. Dari situ. Mungkin. Bisa. Mungkinkah kita selalu Mungkinkah kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Kita. Ayo kita. Kita. Apa sih? Kita. Kita bernyanyi untuk sahabat, kita berbagi untuk sahabat. Bapak Budi, kalau nonton suara anak bapak bagus loh Pak. Kenapa nggak jadi biduan Pak? Aku kalau jadi biduan tunggu ada ularnya. Ular ya. Ekstrim ya. Ekstrim. ekstrim. Luar biasa. Udah itu aja? Iya itu aja. Nanti- Udah gitu aja. Tadi hampir aja kan orang ini dapat Lagu kedua lagi. Oke, lagu Tapi kedua. sekarang kita ganti. Siapa Dari yang dia, cepat dari dia yang dia. dapat. Oh iya gitu. Oh, gitu. depan. Oke. Taruh mic-nya. Jadi siapa Di yang depan. tahu langsung. Langsung maju ya. Aduh, Kalau kebetulan. udah tahu ini bergeser. betul Jadi lagi. tinggal Betul berapa orang lagi. yang Woi, kita gak ada kerjaan ya. Oke Noe. Oke, udah dari ya. kau Budi, dari kau. Oke, Udah. silakan. Dari aku. Ya. Cepet lah Budi. Aku lagunya apa? Bebas lah ya. Aku lagu Bebas pop nggak Indonesia. tahu lagu dangdut. Gaskan. Ya, ayo ya semangat ya. Siap. Oke, Kenapa nggak dari Noe aja? Bener Budi, ayo. Udah biasa Noe. Oke, cepat. Udahlah dari Noe aja lah. Aku takut lagunya salah nanti dimarahin. Hari ini saya umumkan pada bulan, Belum. pada bintang, dapatkah aku miliki seorang kekasih? Kasih. Kan bebas ya apa Kekasih. 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 Apa sih? Kekasih. Oh iya, iya, silakan. Kekasih bayangan. Tadi itu tangga. Iya itu lagu cakaran betul. Lagu cakaran kan? Bayangan. Bayangan. Bayanganmu ada bayang. Iya bayang. Udah bayangmu. Mungkin lagi. Muhabat. Muhabat. Bahasa India. Habat, bat. Ayo. BB. Biarkan Biarkan ku rela Asik. melepasmu melihat sampai habis lagu. Waduh, banyak kali. Wah, tepuk tangan lu. Luar biasa. Gigi, tarik sana Gigi. Tarik. Ah, ya oke. Aduh, ya ampun.
Gimik kita hari ini soal karpet ya. Gimana yang lain? Aduh, awet muda kita ya. Ketawa-ketawa terus ya. Oke. Tapi seru banget nih Yogi dan juga Fahmi ya bisa mengikuti ya lagu-lagu walaupun kita nggak jelas nyanyi apa ya. Bingung banget. Dan tentunya masih ada lagi yang lebih seru ya. Ada Ini lagi dia seru. penampilan Noe and Friends. Silakan Noe. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Oke, Hasana, gimana nih? Iya. Kita udah ngebahas mereka ya, mengupas mereka, seluruh prestasi udah di-spill ya kan? Prestasi-prestasinya juga spektakuler semua Bener. ya 50 yang satu lebih dari 80 prestasi. Ini sangat membanggakan. Ini gimana ya jadi orang tua mereka pasti senangnya udah seneng banget gitu ya. Iya. Keren banget Oke, nih. nah. Terus kalian ini ke depannya ada nggak sih target-target yang Ya. pengen dicapai ya ataupun dalam pengerjaan proyek-proyek terdekat nih kira-kira Ya, kalau dari goals Fahmi? ke depannya ini Iya. seperti apa? Dalam Fahmi, jangka pendek dan jangka panjang. Baik. Kalau jangka pendek, insya Allah 2 minggu lagi saya ke Lombok kembali. Ada Oke. event lomba lagi di sana. Oh, ada lomba lagi? Iya, ada. Back to Lombok Dan- lagi ya. Iya. Jangan lupa ya kalau ada kemeja-kemeja kayak gini gitu. Boleh dong. Boleh. Kan ada juga Bang Budi. Boleh, Sama boleh. Noe satu lagi ya kan. Tiga Nanti ya, kami tiga ya. transfer ya. Iya, beliin aja gitu. Siap, siap. Titip. Terus? Dan juga Itu lomba mungkin apa kalau boleh tahu? lomba, iya, kartu ilmiah nasional memang Oke. tingkat mahasiswa. Dan juga mungkin lebih kepada persiapan ada penelitian PKM dan juga mungkin saya ada ajak kolaborasi sama Kaprodi untuk membuat paper Scopus sebagai persiapan untuk S2 abroad di luar negeri nanti. S2. Iya, Masya insya Allah. Allah keren banget. Di mana nih rencananya? Saya dapat tawaran dari Pak Rektor, alhamdulillah, beasiswa S2 di luar negeri dimanapun yang saya inginkan nanti, insya Allah. Keren banget. Ini nih yang wajib dicontoh ini ya. Iya. Bebas pilih luar negeri yang mana. Kalau mau terpikirnya mau kemana nih? Iya, kira-kira mau kemana? Pengennya ke Eropa, Universitas cuman apa? paling ya pengen yang ternama sih Kak, mungkin kayak seperti UK di UK-nya atau di Edinburgh dan juga lain sebagainya. Cuman kalau saya melihat daripada rekam jejak dosen-dosen di prodi saya itu kebanyakan di Aussie memang. Di Aussie ya. Jadi mungkin kalau nggak dapat Europe nanti saya coba di Aussie palingan insya Allah. Siap. Oke. Keren banget Aduh, ya. keren banget ya jiwa apa ya belajarnya tetap Antusiasmenya luar biasa ya. meningkat. Nah, Oke, kalau dari Yogi sendiri pengennya ke depan seperti apa? Kalau untuk jangka yang dekat ini, kebetulan memang sama seperti Fahmi, kami dalam satu proyek PKM, Pekan Kualitas Mahasiswa, yang mohon doanya mudah-mudahan Iya, kami betul. bisa lolos ke PIMNAS Amin, nasional. amin, Allah amin. Iya, Mohon doanya Rabbal semua. Alamin. Dan juga insya Allah saya memang suka di dunia relawan dan juga pengabdian masyarakat. Jadi memang kalau memang saya sudah capek gitu dalam menghadapi perkuliahan, memang itulah obatnya. Jadi bagaimana cara kita bersyukur melihat masyarakat yang begitu, mungkin kawan-kawan bisa mencoba menjadi relawan gitu. Cuman kalau untuk jangka panjangnya saya sedang mempersiapkan studi saya selanjutnya S2 di luar negeri juga. Di luar negeri. Iya. Negara mana? Insya Allah tawaran di daerah internship saya di Taiwan dan juga target saya memang di daerah Belanda. Wageningen University di Netherlands, Belanda. Wow, boleh tepuk Keren, keren, buat keren. Yogi. Pokoknya pemirsa di rumah yang lagi pengen cari menantu ya. Mungkin ini bisa salah satunya Referensi ya, ya. salah satu referensi. Iya, ya. mana tahu kita Ibu jadi dapat produser, masjid Ibu kan, ya. Cici mana tahu mencari menantu ya. Boleh nih Ada ya. 2 orang Apalagi ya. dia ya. sangat idola ya. benar, Prestasi benar, agamanya benar. jangan diragukan Oke, ya. prestasinya apalagi? Apalagi Iya. ya udahlah menjadi idaman sekali lah pokoknya. Idaman sekali ya. Oke, nah untuk Fahmi dan juga Yogi, terima kasih ya sudah mampir di Kopi Pagi. Ini kita sudah banyak sekali sharing terkait dengan Cerita-cerita, pendidikan ya, tentang prestasi dan juga Apalagi pengalaman-pengalaman seputar- dari kalian kegiatan-kegiatan berdua. kalian yang sangat membanggakan tentunya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ini ya. Mungkin ada tips and trick dari Yogi dan juga Fahmi untuk seluruh mahasiswa yang ada di rumah ya. Bagaimana sih cara meningkatkan kita agar terus berprestasi Iya, ya dan sekaligus mungkin, tidak cepat puas Iya. atas pencapaian yang sudah kita berikan. Ya, begitu. sekaligus mungkin pesan yang pengen disampaikan kepada pemirsa sekaligus closing statementnya. Boleh Oke, dari silakan Fahmi? dari Fahmi dulu. Baik. Untuk adik-adik mahasiswa yang juga masih berjuang di perkuliahannya, pesan abang satu, ada 3 aspek yang perlu kalian integrasikan, yaitu antara akademisi,
prestasi dan juga organisasi. Di akademisi gimana kalian bisa loyalitas terhadap pembelajaran, mempelajari hal-hal yang kalian inginkan selama di perkuliahan, dan jangan pernah puas dengan ilmu yang telah kalian dapatin. Kemudian dari segi prestasi, tidak hanya di kelas kalian belajar, tapi di luar harus kalian juga dapatkan prestasi-prestasi dengan lomba-lomba dan juga lain sebagainya, relawan dan juga beberapa event-event yang bisa kalian ikuti di luar kelas, dan ini akan menambah di bagian prestasi kalian. Tidak lupa dengan organisasi, karena organisasi ini perlu sebagai bentuk kita belajar public speaking dan juga belajar kita saling menghargai antar anggota di organisasi kita seperti itu. Jadi tetap semangat perkuliahannya dan juga semangat terus lah intinya gitu. Oke, Terima dia adalah kasih, Fahmi. semangat. Kalau Ya, dari selanjutnya dari Yogi. silakan. Kalau dari saya mungkin udah beberapa juga ada dari Fahmi, itu memang sangat yang harus kita persiapkan sebagai mahasiswa. Tetapi ingat, sebagai mahasiswa jangan pernah jadikan alasan ekonomi sebagai penghambat kita untuk berprestasi. Banyak hal-hal lain yang bisa menjadi peluang potensi kita untuk meraih hal tersebut. Contohnya kalau di pendidikan ada banyak beasiswa yang bisa kita ambil, cari kesempatan tersebut, dan jika kalian lelah ingat kenapa kalian memulainya, itu alasannya. Oke, Iya. luar biasa, keren-keren. Saya Masya Allah. dapat kutipan bagus ini. Kalau Anda lelah, ingat kenapa Kalian Anda memulainya ya. Luar Keren. biasa sekali. Quote of the Terima day, ya. kasih ya Yogi dan Terima juga kasih, Fahmi. Kak. Semoga kalian tetap sehat dan makin Amin, sukses amin. terus ya. Amin, Prestasinya makin gemilang lagi. Benar, dan ya. apapun capaian kalian ke depan mudah-mudahan dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja yang sudah menonton Kopi Pagi dari awal hingga detik ini. Untuk itu saya Hasanah dan rekan saya. Saya Muhammad Budi SR, jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.